Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Leute, teman-teman anakku sekalian. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Jerman Deutsch lernen mit Herrn Arko. Untuk pembelajaran Jerman hari ini, kita akan membahas salah satu pola kalimat yang cukup penting juga untuk kita pelajari. Setelahnya kita mempelajari pola kalimat sebelumnya, yaitu simple present dalam bahasa Inggris atau presence dalam bahasa Jerman. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di waktu yang lampau. Dalam bahasa Jerman kita ungkapkan dalam bentuk kalimat Präteritum atau das Präteritum. Bahasa Inggris mengatakannya simple past tense. Baik, anak sekalian, teman-teman sekalian. Terlebih dahulu kita akan melihat penjelasan atau pengertian apa itu dari Präteritum. Jadi Präteritum itulah merupakan Zeitformen atau bentuk kejadian waktu dari suatu kejadian dalam bahasa Jerman, dan kejadian waktu di Zeitformen ini digunakan untuk mengungkapkan, menyatakan suatu kejadian yang terjadi di waktu yang lampau. Oke, teman-teman sekalian, Präteritum ini seringkali kegunaannya digunakan untuk Berichte atau laporan atau suatu cerita Erzählungen untuk kejadian di waktu yang lampau yang digunakan secara tertulis. Jadi sifatnya itu secara tertulis. Mungkin kita berupa laporan atau dongeng atau yang lain hanya diungkapkannya secara tertulis. Sementara untuk secara lisan nanti kita akan bahas dalam pola kalimat yang berbeda, yaitu dalam bentuk kalimat perfect. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana sekarang cara membentuk Präteritum itu sendiri? Hakikatnya cara membentuk kalimat Präteritum sama seperti hanya kita mengkonjugasikan kata kerja ketika kita mempelajari kalimat presence. Jadi dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kata kerjanya. Seperti halnya dalam kalimat yang sudah kita pelajari dalam bentuk simple present, untuk Präteritum ini kita identifikasi kata kerjanya dalam bentuk kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Kita istilahkan regelmäßig untuk yang beraturan dan unregelmäßig untuk yang tidak beraturan. Nah, anakku sekalian, teman-teman sekalian, proses atau cara mengkonjugasikan dari kata kerja dalam suatu kalimat dalam bentuk Präteritum itu sendiri, langkah-langkahnya sama seperti dalam bentuk simple present, yaitu terlebih dahulu kita harus mencari akar kata atau istilahnya stam dalam kalimat tersebut. Oke, jadi proses konjugasi untuk kata kerjanya diawali dengan mencari stam terlebih dahulu dari kalimat tersebut. Misalkan kata kerjanya gehen. Nah, stam dari kata gehen itu apa? Oke, baik, setelahnya ketahuan atau kita temukan, kita dapatkan stam dari kata kerja tersebut, barulah langkah langkah selanjutnya dengan menambahkan akhiran sebagai berikut. Akhirannya adalah t, tes, te, ten, tet, dan ten. Bagaimana cara memasukkannya? Kita lihat tabel berikut. Misalkan kita memiliki satu kata kerja, katakanlah kata kerja yang beraturannya adalah machen, to do dalam bahasa Inggris ya. Oke, stam dari kata kerja machen itu dengan cara menghilangkan akhiran dari kata kerja tersebut. Kita tahu bahwa dalam infinitif bahasa Jerman akhiran yang digunakan untuk kata kerja biasanya berakhiran en atau berakhiran n. Nah, untuk kata kerja machen, stamnya kita dapat adalah mach. Oke, setelahnya kita mengetahui atau mendapatkan stam dari kata kerja tersebut, maka langsung kita konjugasikan sesuai dengan kalimat tersebut. Di mana dalam kalimat itu mesti ada subjeknya. Katakan di sini yang menjadi subjeknya adalah personal pronomen. Kita sudah paham personal pronomen seperti apa. Kita lihat di sini untuk orang ke-1 ich, orang kedua du, orang ketiga er, si atau s, orang ke-1 jamak wir, orang kedua jamak ir, sedangkan satu lagi adalah sie. Nah, di sini ada dua ya, ada sie plural menyatakan mereka atau they dalam bahasa Inggris, dan satu lagi sie untuk menyatakan penghormatan atau untuk mengungkapkan rasa hormat kita atau respect kita kepada seseorang. Itu diungkapkan dalam sie. Hanya yang membedakan dari sie yang jamak biasanya s-nya selalu huruf besar. Oke, kita lanjut. Jadi setelahnya kita mendapatkan stam,
Langkah berikutnya tinggal memasukkan saja akhiran-akhiran tadi. Untuk age, akhiran adalah te, untuk do akhiran tes, dan selanjutnya kita lihat di dalam tabel. Nah, jadi kita tinggal memasukkan saja. Yang menarik kan sekalian, jadi konjugasi orang ke-1 dan ketiga itu sama. Mahte, mahte. Oke, kalau orang kedua itu adalah seperti biasa akhiran st, mahtes. Kemudian orang ke-1 dan ketiga jamak akhiran en tetap jadi mahten, sedangkan untuk ir adalah mahtet. Oke, nah itu cara mengkonjugasikan untuk yang beraturan. Oke, anak sekalian, selanjutnya bagaimana kalau kita menemukan suatu kata kerja yang stamnya agak berbeda? Ya, berbeda dimaksud ketika pembahasan kalimat present, biasanya di stamnya ada akhiran t, d, kemudian n. Maka saat itu kita akan menyisipkan satu vokal untuk memudahkan pengucapan. Nah, untuk pola kalimat preteritum juga sama. Contohnya, misalkan kita menemukan kata kerja berakhiran T, D, M, atau N, maka setelah ditemukan stam, terlebih dahulu kita sisipkan vokal E. Selanjutnya, barulah kita tambahan akhiran yang seperti diberikan di kalimat atau kata kerja yang beraturan sebelumnya. Oke, ya, te, tes, dan selanjutnya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, untuk kata kerja yang berakhiran khusus, T, D, M, atau N itu, kita lihat dalam konjugasinya, orang pertama semuanya sama adalah orang kedua, ketiga jamak, tunggal ataupun jamak, itu stamnya terlebih dahulu kita peroleh. Baru untuk orang ke-1 kita tambahkan akhiran et. Orang kedua etes, orang ketiga etet, dan selanjutnya. Oke, kalau tadi orang ke-1 dan ketiga sama, nah untuk sekarang orang ketiga berbeda, itu dengan menambahkan etet, sama dengan orang kedua jamak untuk ir, jadi arbeitetet. Oke, sementara orang kedua adalah arbeitetes, orang ke-1 arbeitete, orang ke-1 jamak arbeiteten untuk wir, dan untuk yang jamak si plural atau penghormatan arbeiteten. Nah, itu langkah-langkah atau cara mengkonjugasikan kata kerja yang beraturan untuk pola kalimat lampau atau preteritum atau simple past dalam bahasa Inggris. Oke, baik anak sekalian, teman-teman sekalian, barangkali penjelasan ini bisa membantu Anda semua dalam memahami pelajaran bahasa Jerman. Untuk berikutnya, mari kita lihat latihan-latihan berikut. Disilahkan kalian boleh menuliskan soal-soal berikut. Oke, yang harus kalian lakukan adalah silahkan konjugasikan kata kerja yang ada di dalam tanda kurung ke dalam kalimat berikut ini. Oke, contoh nomor 1, RKR titik-titik Sie aus. Sie aus. Kita masukkan kata kerja lachen. Oke. Bagaimana cara mengkonjugasikannya? Kita ambil terlebih dahulu stamnya, baru tambahkan akhiran yang sesuai. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, untuk akhiran kalau belum hafal, kalian bisa mundur kembali ke tayangan sebelumnya. Itu saja untuk pembahasan bahasa Jerman kali ini. Kita khususkan saja untuk kata kerja yang beraturan, dan untuk berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana konjugasi untuk kata kerja dalam bentuk preteritum untuk kata kerja yang tidak beraturan atau tepatnya kata kerja kuat. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan bahas pada saat pertemuan berikutnya dalam pembelajaran di dalam tatap muka atau di luring nanti ya. Oke, sekali lagi terima kasih anak sekalian untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.